syukur dan nikmati berkatnya. Disediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Are you ready? Let's go! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, oh Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Hey, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, oh dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh yeah, Dia hadir di tengah-tengah kita dengan penuh sukacita. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Raja di atas segala raja. Oh yeah, come on church, katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, oh dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, oh. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh yeah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tetap bersukacita. Mari bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Segala pujian, segala hormat, pengagungan hanya bagi Dia, Allah yang setia. Amin saudaraku. Mari angkat suaramu dan katakan, oh segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan, haleluya. Oh segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
Oh haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh oh. Hey, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu sambil bertepuk tangan yang menarik di hadapan kerajaan kita dengan penuh ucapan syukur. Mari katakan, oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Are you ready? Let's go. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh yeah. Segala puji syukur bagimu Raja. Oh yeah. Yeah. Come on church. Dengan ucapan syukurmu sama-sama katakan, soraklah haleluya. Oh yeah yeah. Angkat suaramu. Haleluya. Saya yakin bisa lebih dahsyat lagi. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh come on. Haleluya. Oh yeah. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah haleluya. Oh yeah. Oh haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal, sebab kekuatan kami hadir saat kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa dalam hidup kami. Kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang berlaku atas hidup kami. Mari bersama dengan pujian ini. Oh yeah. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, 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 oh. Yeah, kami bersyukur hanya kepadamu. Oh, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sekalipun kami lewat lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama kami. Engkau bersama kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, oh, oh. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh yeah, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur Tuhan, Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, oh, dalam setiap hidup kami, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terbaik. Oh, kami aman bersama-Mu. Oh, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GBI Muara Karang, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua menyaksikan acara ini. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, kita sudah berada di akhir tahun, masuk bulan Desember, dan sungguh luar biasa tahun ini karena kurang lebih 10 bulan kita berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dan saya percaya bahwa kalau kita semua boleh ada sampai dengan hari ini, dengan segala kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, kita masih bisa beribadah sampai dengan pagi hari ini. Saya percaya itu semua adalah rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang harus senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saya pada pagi hari ini adalah pengharapan di tengah kesulitan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ambil dari kitab Ratapan pasal 3, Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 25 yang berbunyi demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, ayat-ayat ini merupakan ayat yang favorit bagi banyak orang Kristen, khususnya di ayat 22 dan 23. Ada di sana dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di balik teks yang indah ini tidak dibarengi dengan keindahan nasib dari penulisnya, dalam hal ini Nabi Yeremia, dan juga tidak seindah dengan nasib bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, apa yang sedang terjadi dengan Yeremia dan bangsa Yehuda itu sendiri? Yeremia ada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 3
ayat 1 sampai 19. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Bertahun-tahun Yeremia pelayanan, ya, dia memberitakan kebenaran, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, nasihat, teguran bagi umat Tuhan. Tetapi tidak ada respons yang baik, tidak ada respons yang positif dari jemaat Tuhan. Malah mereka memberontak terhadap Tuhan dan berusaha untuk membunuh Yeremia. Dan juga bangsa Yehuda telah mengalami sebuah keadaan yang sangat terpuruk, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ada 3 kebanggaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Yang pertama adalah kota Yerusalem. Yang kedua adalah tanah perjanjian. Dan yang ketiga adalah bait Allah. 3 hal ini yang menjadi kebanggaan dari bangsa Yehuda. Tapi pada saat itu kota Yerusalem hancur rata dengan tanah. Tanah perjanjian sudah direbut oleh musuh, dan juga bait Allah mereka yang mereka banggakan selama ini telah hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sehingga ketika Yeremia di dalam ayat yang ke-20 udah berkata, ketika jiwaku teringat, selalu teringat akan hal itu, dia tertekan di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang sulit saat ini, khususnya kita dalam menghadapi pandemi saat ini, kita butuh juga yang namanya pengharapan. Karena pengharapan itulah yang membuat kita kuat, membuat kita mampu bertahan melewati semua situasi-situasi yang buruk saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki pengharapan itu? Dari bacaan kita yang kita telah baca tadi, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yeremia. Dan kita juga bisa belajar dari Yeremia. Bagaimana sehingga di dalam situasi yang buruk itu, tapi Yeremia bisa memiliki pengharapan. Yang pertama yang dilakukan oleh Yeremia adalah dia melihat masalah saat itu dengan cara yang benar. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, penting sekali di dalam kita menghadapi situasi yang sulit, persoalan apapun, kita harus bisa melihat masalah itu dengan cara yang benar. Saya tidak berkata bahwa kita harus melihat dengan sikap yang positif atau berpikir positif, karena berpikir positif belum tentu benar, tetapi berpikir benar pasti positif. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, Yeremia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Teringat akan apa? Dia teringat akan kegagalan, dia teringat akan pengalaman pahit yang dialami selama dia pelayanan, saudaraku. Dan ketika dia mengingat hal-hal yang buruk ini, firman Tuhan berkata tertekan dalam dirinya. Ada suatu beban yang begitu luar biasa. Dia menjadi stres, ya. Dia menjadikan keadaannya sangat terpuruk ketika dia mengingat kejadian-kejadian yang pahit yang dialami dalam kehidupannya. Nah, di sini kita belajar satu hal, Bapak Ibu, bahwa kalau kita terlalu fokus kepada masalah, maka kita bisa tambah khawatir, tambah takut, tambah stres. Dan kalau kita terus mengikuti berita-berita yang ada dengan situasi saat ini, terus terang saudaraku, banyak orang bisa mengalami down, mereka bisa mengalami stres yang berat karena ketika memikirkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat ini. Tetapi kita melihat bahwa di ayat 21, Yeremia berkata, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi kita melihat tadi di ayat 20 dikatakan bahwa ketika dia fokus kepada masalah, ketika dia melihat masalah, maka dia menjadi tertekan, jiwanya menjadi tertekan, ada beban yang begitu berat dalam dirinya. Tetapi ketika dia mengalihkan perhatiannya, ya, di situ dikatakan bahwa tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Dia mengalihkan pikirannya, dia mengalihkan fokusnya dari masalah kepada Tuhan. Dia mulai mencoba melihat masalah itu
dengan hal yang benar, dengan cara yang benar, disitulah muncul yang namanya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia telah mengambil sebuah pilihan yang tepat. Sekarang dia mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Dia mulai melihat masalah tersebut dengan cara yang benar. Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu fokus kepada masalah, maka masalah itu akan terus menjadi berat, menjadi beban pikiran kita, sehingga kita bisa lemah, tambah hari tambah lemah. Tetapi kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan mungkin ingin kerjakan lewat persoalan itu dalam kehidupan kita, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melihat hal-hal yang baik di balik setiap persoalan itu, maka saya percaya kita akan semakin kuat untuk menghadapinya. Kita akan semakin tenang untuk menghadapinya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Jadi ketika dia mulai mengalihkan perhatiannya dari masalah, dia mulai melihat masalah itu dengan caranya Tuhan, maka muncul ya yang namanya pengharapan. Nah, kataku perhatikan di sini saudaraku, dalam bahasa aslinya dia mau katakan, inilah yang ku kembalikan di dalam hati. Jadi ternyata ketika pada waktu dia fokus kepada masalah, dia mengisi hatinya dengan hal yang buruk, dengan kepedihan, dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, ketakutan. Itu semua dia isi di dalam hatinya. Tetapi ketika dia mulai mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan, dia mau melihat masalah itu dengan benar, maka disitulah hatinya mulai kembali diisi dengan hal-hal yang benar. Jadi penting Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi yang seperti ini, yang kita sendiri tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, semua penuh dengan ketidakpastian Bapak Ibu. Tapi penting sekali kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar. Penting dalam situasi yang seperti ini, kita perlu mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama, kita harus melihat setiap persoalan itu dengan cara yang benar. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Kalau selalu ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika ada persoalan, kita bisa melihat masalah itu dengan cara yang benar lewat kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Yeremia adalah dia percaya dan berharap akan kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudaraku, ayat ini kita tentunya, saya percaya kita sudah menghafal ayat ini. Tetapi kita perlu mempercayai firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, kita percaya juga bahwa akan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita juga percaya akan kesetiaan Tuhan bagi hidup kita. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu berbicara tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi umatnya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, hari ini apapun kondisi kita, ya, tidak menghalangi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak akan pernah selesai. Rahmat Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, selalu ada. Bahkan kesetiaan Tuhan dikatakan selalu baru tiap pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini adalah kebaikan Allah itu dikatakan bukan hanya terus ada, tetapi kebaikan Tuhan itu
selalu baru tiap pagi. Nah, ini penting saudaraku. Kenapa? Karena sesuatu yang selalu ada, sesuatu yang terus ada, belum tentu selalu baru. Saya ulang sekali lagi. Sesuatu yang terus ada, belum tentu selalu baru. Tetapi firman Tuhan di sini berkatakan bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya selalu ada, tetapi selalu baru. Jadi kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sedang mengalami masalah hari ini, belum tentu besok ada. Karena besok mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin kerjakan. Belum tentu besok masalah itu masih ada. Kalau minggu ini kita masih ada punya masalah, tapi minggu depan belum tentu ada. Karena kebaikan Tuhan selalu baru, kita tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menghadapi masalah hari ini, jangan khawatir. Kita percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan akan kebaikannya. Maka saya percaya bahwa semua persoalan yang kita hadapi hari-hari ini pasti ada batas waktunya. Amin. Ya, kita harus yakin bahwa dengan pandemi ini pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, maupun juga dalam bisnis dan pekerjaan kita. Saya mendengar banyak cerita bahwa ketika pandemi ini, ya, satu hal yang mereka bersyukur kepada Tuhan karena keluarga bisa kumpul bersama-sama. Papanya bisa kumpul bersama-sama. Dulu sebelum pandemi, pagi-pagi sudah berangkat kerja, pulangnya sudah malam, semuanya sudah tidur. Sangat jarang keluarga untuk berkumpul bersama, apalagi berdoa bersama, makan bersama. Tapi dengan pandemi ini, mereka merasa hubungan di dalam keluarga begitu dekat karena bisa bersama-sama, bisa makan bersama, bisa ngobrol bersama, dan luar biasa bisa beribadah juga bersama-sama. Hal yang baru juga yang kita bisa belajar dari pandemi adalah kita belajar untuk hidup bersih, saudaraku ya. Dulu mungkin kita sembarangan ya, makan mungkin tidak perlu cuci tangan ya, apalagi kalau sudah lapar. Tapi hari ini sedikit-sedikit kita harus mencuci tangan, sedikit-sedikit kita harus menjaga kebersihan. Dan itu sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan lewat pandemi ini, saudaraku. Dan lewat pandemi ini juga kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, saudaraku, apakah setiap orang yang kita ketemu tiap hari itu apakah dia kena COVID atau tidak. Kita tidak juga bisa melihat ada virus yang ada di sekitar kita. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan melindungi umatnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang kedua adalah kita harus percaya dan kita harus berharap akan kebaikan Tuhan. Saya tahu bahwa lewat pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan hidup. Banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan karena di PHK, omsetnya turun dan lain sebagainya. Tapi saya ingin bacakan sebuah firman Tuhan bagi kita semua dari Matius 6 ayat 31 dan 33. Tentunya ayat ini tidak lagi asing buat kita. Matius 6 ayat 31 dan 33. Dia berkata begini, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Tadi ayat 31 berkata, jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan minuman, jangan khawatir
akan pakaian. Jadi bicara soal kebutuhan pokok kita, Tuhan katakan jangan khawatir. Kalau soal makan, soal minuman, soal pakai, ini kebutuhan pokok kita, Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan sediakan. Asal kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu marilah kita percaya kepada Tuhan. Percaya akan kebaikan Tuhan itu selalu baru buat kita setiap saat. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Yeremia adalah dia menjadikan Allah sebagai bagian di dalam hidupnya. Dalam ayat 24, dia berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Nah, kata bagian di sini mengandung arti bahwa Tuhan itu menjadi milik, Tuhan itu menjadi warisan yang terbaik bagi Yeremia. Dan saya berharap bahwa kita semua mau menjadikan Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi warisan terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam dengan kata lain, Yeremia berkata bahwa walaupun semua kebanggaanku hilang, apa yang dia banggakan, kota Yerusalem, tanah perjanjian, baik Allah yang begitu mereka agung-agungkan, semua udah hancur. Tetapi Yeremia berkata bahwa masih ada satu warisan, masih ada suatu harta yang dia miliki, yaitu Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di saat pandemi ini kita melihat bahwa apa yang kita banggakan, yang kita miliki, tidak ada artinya sama sekali. Contoh misalnya, kita masih ingat di awal-awal pandemi, ada orang yang punya banyak uang, tetapi ketika dia kena COVID, beli obat saja nggak bisa, karena memang tidak ada obatnya. Mau beli ventilator aja susah menemukan ventilator, walaupun dia punya uang banyak, tapi dia tidak bisa membelinya. Dia mau menempati kamar yang bagus VVIP, nggak bisa juga. Karena ketika kita kena COVID, kita ditaruh di kelas yang sama dengan orang lain. Bahkan saya mendengar ada orang yang sudah membeli kuburan yang begitu mahal, dan dia sudah mempersiapkan kalau nanti suatu saat dia meninggal, dia akan dikuburkan di situ dan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia kena COVID dan Tuhan memanggil dia pulang, dia tidak bisa menempati tanah yang dia sudah siapkan. Nah, saudaraku yang kekasih, mungkin juga bisnis yang kita banggakan selama ini, tapi lewat peristiwa ini, ada banyak hal yang kita sudah banggakan dalam hidup kita tiba-tiba hilang sama sekali. Kita belajar satu hal bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang kita bisa andalkan kecuali Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika semua yang kita banggakan itu bisa hilang di dalam sekejap, apakah pertanyaannya, apakah kita masih memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya kita masih ingat kisah tentang Ayub. Dia bangga dengan semua harta kekayaan yang dia miliki. Dia juga pasti bangga dengan anak-anaknya yang luar biasa. Tapi satu saat Tuhan mengambil semuanya, mengambil hartanya, juga anak-anaknya, saudaraku. Di tengah-tengah situasi yang begitu berat, persoalan yang begitu berat yang dialami, saudaraku, untung satu hal adalah dia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1, di sana Ayub berkata begini, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara,
Ayub berkata seperti ini, bukan pada waktu nasibnya sudah berubah, bukan pada waktu di mana Tuhan sudah memulihkan keadaannya. Belum. Dia masih ada di dalam persoalan yang berat. Belum ada perubahan apapun. Tetapi di dalam situasi yang begitu berat, dia bisa berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara semua bahwa rencana Tuhan selalu baik bagi umat pilihannya. Amin. Rencana Tuhan juga baik buat keluargamu. Rencana Tuhan juga baik bagi usaha dan bisnismu. Apapun itu, rencana Tuhan selalu baik bagi kita semua. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, kalau engkau sedang masalah hari ini, jangan kau putus asa. Ada harapan, karena kita masih punya Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, saya berharap saudaraku di tengah situasi yang sulit seperti ini, saudara tidak meninggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Justru di dalam situasi seperti ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus berkata seperti Ayub, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau engkau kehilangan pekerjaan, saudara percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin hari ini kita belum melihat perubahan itu, tapi kita percaya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di kemudian hari. Kalau saudara sakit hari ini pun juga, saudaraku, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita harus percaya akan kebaikan Tuhan yang terus Dia lakukan, yang terus Dia berikan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, itu artinya saudaraku, Yeremia mau berkata bahwa Tuhan, Engkau adalah segala-galanya bagiku. Ini berbeda saudaraku, antara pribadi Tuhan dan berkat Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Seringkali orang lebih mengutamakan berkat-berkat Tuhan daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Orang mengejar berkat Tuhan, bukan mengejar pribadi Tuhan itu sendiri. Tapi dia berkata, Tuhan, pribadi Tuhan itu adalah segalanya buat dia. Jadi saya merindukan supaya kita semua menjadikan Tuhan itu segala-galanya buat kita. Karena Dia sumber segalanya. Kalau saudara memiliki sumber itu, maka berkat Tuhan pun juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita harus perhatikan Bapak Ibu. Di tengah situasi seperti ini, sudah di akhir tahun, kita juga belum ada kepastian kapan COVID ini akan selesai, saudaraku. Tapi marilah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa di balik segala sesuatu ini pasti ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Apa yang dilakukan oleh Yeremia 3 hal ini, mari kita juga melakukannya. Mulailah melihat semua persoalan ini dengan cara yang benar. Isi hatimu dengan hal-hal yang benar. Isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita akan semakin kuat melewati situasi yang sulit ini. Dan yang kedua adalah kita harus percaya dan berharap kepada Tuhan. Selalu percayakan kebaikan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmatnya itu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yang kita yakin bahwa di depan sana ada hal yang baru yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadikan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara boleh berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, kalau aku memiliki Tuhan, aku memiliki segalanya. Dan saya berdoa, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk melewati semua masa-masa yang sulit ini. Jangan takut, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan.
Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih waktu pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, mungkin mereka ada dalam pergumulan yang berat, mungkin mereka ada dalam kesakitan Tuhan, tapi hamba berdoa biarlah pagi hari ini Tuhan memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan menolong mereka supaya mereka bisa keluar daripada setiap persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah meteraikan semua kebenaran ini dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus terus berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita sudah masuk dalam bulan Desember tahun 2020. Sejak bulan Maret sampai saat ini sudah hampir 10 bulan Tuhan memelihara dan menolong kepada kita semua. Dan masih kita ada dalam suasana pandemi virus corona. Ada banyak ketakutan, ada banyak kepanikan dan kekhawatiran melanda umat manusia dimanapun dia berada. Tetapi puji nama Tuhan, kalau pada hari ini kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan dengan judul pengharapan di tengah kesulitan. Sungguh saudara, di tengah kesulitan, kesusahan, dan tekanan dari berbagai aspek kehidupan, kita masih mempunyai pengharapan. Dan bagaimana caranya supaya kita masih bisa mempunyai pengharapan itu, saudara? Ada 3 perkara yang sudah dijabarkan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, yaitu kita harus melihat masalah dengan cara yang benar. Dan yang kedua, kita harus percaya penuh dan berserah kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, yaitu kita semua harus menjadikan Tuhan sebagai bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Johan Palijama, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Saudara, mari sekarang saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini saudara, mari kita pegang cawan di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darahnya Tuhan Yesus, haleluya, yang telah tercurah di bukit Golgota. Dia sudah mati menggantikan dosa-dosa kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Dengarlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau sudah mengundang kami dalam perjamuan kudus, Tuhan, kami sudah memasuki bulan Desember untuk tahun 2020 ini. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu yang luar biasa untuk kami semuanya ya Bapa. Terima kasih juga buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tahu Tuhan, korban-Mu di kayu salib tidak sia-sia. Oleh bilur-bilur-Mu dan oleh curahan darah-Mu, maka kami yang ada dalam tekanan, dalam sakit, sudah Engkau berikan kesembuhan, pemulihan dan pembebasan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa baik buat kami Tuhan. Terima kasih kami orang-orang yang berdosa, yang seharusnya tidak layak menerima perjamuan ini ya Bapa. Hanya oleh kasih karunia-Mu, Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Dan sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting, yaitu bahwa pada minggu depan, tanggal 13 Desember 2020, juga jam 10 pagi, kita ada ibadah secara online, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hengkiso. Selanjutnya, kegiatan di tengah minggu, sebagaimana biasa,
yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 jam 8 malam kita ada komsel. Dan kemudian hari Kamis pada tanggal 10 Desember kita ada ibadah secara Zoom meeting juga untuk kaum wanita, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Minarto Jonathan. Hari Sabtu doa fajar tanggal 12 Desember jam 6 pagi kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yahya Iskandar. Sekali lagi saya tekankan bahwa seluruh kegiatan tengah minggu dilakukan secara Zoom meeting. Mohon perhatiannya ya saudara, puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan menaikkan doa berkat dan doa penutup. Puji Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kehadiran-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini oleh pertolongan kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada seperti saat ini ya Bapak. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa untuk kami semua ya Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan dan kegelisahan hati kami pada masa-masa pandemi corona ini, terima kasih hari ini Engkau sudah berkati pada umat-Mu firman-Mu yang luar biasa, bahwa masih ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Bapak, ajarlah kami untuk lebih lagi mengerti akan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh lakukan segala firman Tuhan, supaya apa yang menjadi janji-Mu untuk memelihara dan memberikan pengharapan kepada setiap kami boleh mengalaminya dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan Paliyama, berkati pelayanan dan juga berkati keluarganya. Kami juga terus berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu GBI Muara Karang, dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu dapat kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat saudara kami, yaitu Bapak Japario yang masih sedang dirawat di rumah sakit di Bogor ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan juga iman kepada Pak Japario buat istri dan anak-anaknya Bapak. Kami percaya pertolongan terus alur dan Engkau berikan Pak Japario kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu dimanapun kami saat ini berada, dan juga semua saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau berkati. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin bangsa. Engkau berikan hikmat-Mu kepada presiden dan wakil presiden, serta aparat pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah, selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat tenaga medis, para dokter, jurawat yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi badai corona ini. Engkau berikan perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari ke depan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah benteng dan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Terimalah berkat yang indah dari Bapa kita di surga, kasih setia dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus
akan terus-menerus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.